Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Surya Putra dari kelas 05 TPLK 003 dengan NIM 231011400619. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek UAS Machine Learning dengan judul Customer Segmentation Using K-Means Clustering. Proyek ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan dan tingkat belanja, sehingga perusahaan dapat memahami karakteristik pelanggan dengan lebih baik. Dataset yang saya gunakan bernama Customer Segmentation.csv. Dataset ini berisi 200 data pelanggan dengan beberapa atribut, yaitu Customer ID, Age, Annual Income, Spending Score. Pada proyek ini saya berfokus menggunakan Annual Income, Spending Score karena kedua variabel ini paling relevan untuk analisis perilaku pelanggan. Oke, di sini ada lanjutannya kode yang sudah saya buat sebelumnya, sudah saya masukkan. Jadi itu ada import pandas as PD, yang dimana adalah mengimpor library pandas digunakan untuk membaca dataset CSV, mengolah data dalam bentuk tabel data frame. PD adalah alias agar penulisan lebih singkat. Contoh fungsi pandas itu read_csv, head, dan info. Import NumPy SNP. Mengimpor library NumPy digunakan untuk operasi matematika dan numerik, mengolah array. NP adalah alias dari NumPy. NumPy sering dipakai bersama pandas dan scikit-learn. Dan untuk selanjutnya adalah import matplotlib.pyplot as PLT. Mengimpor modul pyplot dari matplotlib digunakan untuk membuat grafik seperti scatter plot dan line plot. PLT digunakan untuk memanggil fungsi plotting. Untuk contohnya itu ada PLT scatter, PLT.plot, dan untuk selanjutnya adalah import Seaborn as SNS. Mengimpor library Seaborn digunakan untuk visualisasi data yang lebih menarik dan informatif. Dan untuk SNS adalah alias dari Seaborn itu sendiri. Biasanya digunakan untuk scatter plot berwarna berdasarkan cluster. Dan untuk selanjutnya itu adalah from haskell.cluster import k-means. Itu adalah mengimpor algoritma k-means clustering dari scikit-learn digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label unsupervised learning. K-means akan membagi data ke dalam beberapa cluster. Digunakan saat proses clustering pelanggan. Dan untuk selanjutnya adalah berguna untuk mengimpor standar scalar, digunakan untuk menormalisasi data, menyamakan skala fitur, membuat data memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Sangat penting karena k-means sensitif terhadap skala data. Dan untuk selanjutnya itu adalah pada kolom selanjutnya adalah PD adalah singkatan dari pandas itu sendiri. Read.csv adalah fungsi untuk membaca file CSV. Customer Segmentation.csv adalah nama file dataset yang berisi data pelanggan.
file CSV dimasukkan ke dalam sebuah data frame bernama df. Data frame adalah struktur data berbentuk tabel, baris, dan kolom mirip seperti Excel. Dan untuk df sama dengan pd.head_csv customer segmentation, hasil pembacaan file disimpan ke variabel df. Df digunakan sebagai wadah data utama selama proses analisis dan clustering. Untuk def head itu fungsi head menampilkan 5 baris pertama dari dataset, digunakan untuk mengecek apakah data berhasil dibaca, melihat contoh isi data, memastikan kolom sesuai dengan kebutuhan. Data frame adalah struktur data berbentuk tabel, baris, dan kolom mirip seperti Excel. Dan untuk selanjutnya adalah penjelasan output table, yang dimana ada kolom customer ID itu adalah ID tiap pelanggan, age itu adalah umur pelanggan, annual income itu adalah pendapatan tahunan pelanggan, dan untuk spending score adalah skor kebiasaan belanja 1 sampai 100. Untuk contoh pada baris pertama menunjukkan pelanggan dengan umur 56 tahun, pendapatan 67.733 dengan skor cukup tinggi. Kode ini digunakan untuk membaca dataset customer segmentation dari file CSV menggunakan library Pandas. Setelah data dimuat ke dalam data frame df, fungsi head digunakan untuk menampilkan 5 data teratas, sehingga kita dapat memastikan bahwa dataset berhasil dibaca dan mengetahui bahwa struktur awal data. Dan untuk kode berikutnya adalah devinfo, digunakan untuk melihat struktur dan informasi umum dataset. Kelas Pandas core.frame data frame itu adalah dataset disimpan dalam bentuk data frame Pandas. Dengan untuk yang selanjutnya itu adalah dataset memiliki 200 baris data dengan indeks 0 sampai 199. Data kolom untuk yang bawahnya itu adalah total 4 kolom dataset, yang dimana dataset memiliki 4 kolom. Dan untuk di bawahnya itu ada customer ID, age, annual income, dan spending score. Yang dimana ID pelanggan, umur pelanggan, pendapatan tahunan, dan skor belanja. 200.00 itu adalah tidak ada data kosong atau missing value. Dan tipe datanya itu adalah integer 64, tipe data bilangan bulat. Dan untuk penjelasan output df_describe itu sendiri adalah jumlah data pada setiap kolom adalah 200. Dan untuk selanjutnya itu ada count, jumlah pada data setiap kolom adalah 200. Di bawahnya itu adalah mean
adalah rata-rata dengan umur 41,57 dengan annual income 87.000, dan untuk spending score itu adalah 49.000. Dan di bawahnya itu ada standar. Deviasi menunjukkan tingkat variasi data, semakin besar nilai standar semakin beragam datanya. Dengan di bawahnya ada minimal atau nilai minimum, di mana ada umur termuda 18 tahun, pendapatan terendahnya adalah 17.368 dengan skor belanja terendahnya adalah 1. Dan di bawahnya ada 25% dan 50% dan 75% itu kuartil, di mana ada 25% data terendah, 50% itu median, dan 70% itu adalah data atau tengah-tengah. Bahkan untuk melihat sebaran data. Dan di bawahnya itu ada max atau nilai maksimum. Umur tertuanya adalah 64 tahun, pendapatan tertingginya 149, dan untuk skor tertingginya itu adalah 99. Berdasarkan pada DevDescribe, rata-rata umur pelanggan adalah 41 tahun dengan pendapatan rata-rata sekitar 87.000. Skor belanja memiliki variasi yang cukup besar sehingga cocok untuk dilakukan clustering. Dataset bersih, tidak memiliki missing value, dan memiliki variasi data yang cukup. Oleh karena itu, dataset ini layak digunakan untuk proses customer segmentation menggunakan algoritma K-means. Dan untuk codingan berikutnya itu adalah plt.figure fixed size 8,5, yang artinya adalah membuat kanvas grafik baru. Fixed size 8,5 itu artinya adalah lebar grafik 8 dengan tinggi grafiknya sama dengan 5. Digunakan agar grafik terlihat jelas dan proporsional. Dan untuk codingan selanjutnya itu adalah bertujuan untuk membuat scatter plot grafik titik. Sumbu X itu adalah annual income, pendapatan tahunan. Untuk sumbu Y itu adalah spending score, skor belanja. Setiap titik itu merepresentasikan satu pelanggan. Grafik ini menunjukkan sebaran data sebelum clustering. Dan untuk codingan selanjutnya itu adalah memberi label pada sumbu X, menjelaskan bahwa sumbu horizontal adalah pendapatan tahunan. Dan di bawahnya itu ada memberi label pada sumbu Y, menjelaskan bahwa sumbu vertikal adalah skor belanja pelanggan. Dan untuk kode selanjutnya adalah beri judul grafik distribusi pelanggan sebelum dilakukan clustering. Untuk codingan selanjutnya atau kode selanjutnya itu adalah menampilkan grafik layar. Tanpa baris ini grafik tidak akan muncul. Untuk tampilan hasil grafik sendiri itu titik tersebar di berbagai area, menunjukkan pelanggan dengan pendapatan tinggi dan belanja tinggi, pendapatan rendah dan belanja rendah, ataupun kombinasi lainnya. Dari grafik ini terlihat belum ada pengelompokan sehingga perlu clustering. Grafik ini merupakan visualisasi awal data pelanggan sebelum dilakukan clustering. Sumbu X menunjukkan pendapatan tahunan, sedangkan sumbu Y menunjukkan skor belanja. Setiap titik ini merepresentasikan satu pelanggan, dan terlihat dari grafik ini terlihat bahwa data masih bercampur sehingga diperlukan metode clustering. Dan untuk kode selanjutnya di bawahnya tuh ada
X sama dengan DF annual income spending score itu adalah mengambil dua kolom dari dataset, yaitu annual income, pendapatan tahunan pelanggan, dan spending score, skor kebiasaan belanja. Tanda kurung buka kurung tutup itu adalah menunjukkan bahwa yang diambil adalah terlebih dari satu kolom. Dan di situ ada X sama dengan menyimpan hasil pengambilan kolom dari ke dalam variabel X yang disebut sebagai fitur yang akan digunakan dalam model. Tujuan kode ini adalah paling relevan untuk customer segmentation. Di bagian ini saya memilih dua fitur utama, yaitu annual income dan spending score. Kedua fitur ini digunakan sebagai variabel input atau fitur dalam proses clustering karena paling berpengaruh terhadap perilaku belanja pelanggan. Dan untuk selanjutnya itu adalah WCSS sama dengan kurung kerama. Itu adalah membuat list kosong, digunakan untuk menyimpan nilai WCSS untuk setiap jumlah klaster. Dan untuk kode di bawahnya itu adalah bertujuan untuk looping jumlah klaster dari 1 sampai 10. Digunakan untuk mencoba berbagai jumlah klaster. Dan untuk kode berikutnya itu adalah membuat model K-means. Dan N cluster itu bertujuan jumlah klaster yang sedang diuji. Dan untuk selanjutnya itu adalah random state. Itu adalah agar hasil konsisten setiap dijalankan. Dan untuk kode berikutnya itu adalah bertujuan melatih model K-means menggunakan data yang sedang dinormalisasi, model mencari pusat klaster atau centroid, dan untuk kode berikutnya itu adalah melatih model K-means menggunakan inertia adalah nilai WCSS. Nilai ini ditambahkan ke dalam list WCSS sendiri. Makin kecil WCSS, cluster semakin membaik. Dan untuk selanjutnya itu adalah bertujuan membuat kanvas dengan ukuran 8x5. Bawahnya itu adalah membuat grafik garis, sumbu X jumlah klaster, sumbu Y nilai WCSS, marker sama dengan 0 itu adalah memberi titik pada grafik. Dan dimana ada 3 codingan berikutnya itu adalah memberi keterangan sumbu dari sumbu dan memberi keterangan sumbu dan judul grafik. Dan untuk plt.show itu adalah menampilkan grafik elbow method. Dan di bawahnya itu adalah tampilan grafik elbow method itu sendiri. Oke, untuk grafiknya itu adalah menurun dari kiri ke kanan, penurunan tajam lalu mulai landai. Titik siku-siku atau elbow-nya itu menunjukkan jumlah klaster optimal. Pada grafik di sini yang menyikunya itu adalah K sama dengan 4. Grafik metode digunakan untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Pada grafik ini terlihat penurunan yang tajam hingga klaster keempat, kemudian mulai melandai. Oleh karena itu, jumlah klaster yang optimal yang dipilih adalah 4. Oke, baik. Untuk codingan berikutnya adalah K-means.
fit predict escalate. Untuk penjelasannya itu adalah membuat model K-means and cluster. Ulangan 4 itu adalah jumlah cluster ditentukan berdasarkan elbow method. Dan untuk random state-nya itu adalah memastikan hasil konsisten setiap dijalankan. Dan untuk kode berikutnya itu adalah menambahkan kolom bernama cluster. Setiap baris pelanggan mendapat label cluster. Fit itu adalah melatih model menggunakan data. Predict itu adalah menggunakan cluster setiap data, ataupun fit underscore predict itu adalah menjelaskan keduanya sekaligus. Output berupa label cluster 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk head itu adalah menampilkan 5 baris pertama dataset, digunakan untuk memastikan kolom cluster berhasil ditambahkan, label cluster sudah terbentuk. Adapun penjelasan output tabelnya itu adalah di situ ada customer ID ataupun ID pelanggan, ada umur, annual income, dan spending score, dan cluster. Dan untuk pada bagian awal itu adalah dengan umur 56, annual income 67.000, skor spending score itu adalah 86 pada cluster 2. Artinya pelanggan 1 termasuk cluster 2 dan pelanggan kedua termasuk cluster 1. Untuk kode berikutnya itu adalah membuat kanvas grafik baru. Ukuran grafik dibuat 8,8 kali 5 agar mudah dibaca. Dan untuk codingan selanjutnya itu adalah membuat scatter plot menggunakan Seaborn. Seaborn digunakan agar tampilan grafik lebih rapi dan informatif. Dan untuk berikutnya ada annual income, menunjukkan sumbu X, menentukan sumbu X dan menentukan pendapatan tahunan pelanggan. Dan untuk spending score itu adalah menunjukkan sumbu Y, menentukan skor belanja pelanggan. Dan untuk cluster itu adalah memberi warna berbeda berdasarkan nilai cluster. Setiap warna merepresentasikan satu cluster. Dan untuk codingan selanjutnya itu adalah menentukan kombinasi warna. Set 2 adalah palet warna yang lembut dan jelas dibedakan. Dan di bawahnya itu adalah ada hasil grafik. Dimana ada setiap titik satu pelanggan warna berbeda, klaster berbeda, terlihat pengelompokan pelanggan yang jelas. Misalnya klaster dengan pendapatan tinggi otomatis belanja akan tinggi, dan klaster pendapatan rendah akan belanja rendah juga. Dan untuk kode selanjutnya itu adalah fgroupy cluster.main. Itu adalah mengelompokkan data berdasarkan kolom cluster. Semua pelanggan dengan cluster yang sama akan digabung dalam satu grup. Cluster di sini adalah hasil dari algoritma K-means. Untuk min itu adalah menghitung nilai rata-rata dari setiap kolom numerik. Perhitungan dilakukan untuk setiap cluster. Kolom seperti ada cluster ID, ada age, dan ada annual income dan spending score. Dan berikutnya adalah akan dihitung dari rata-ratanya per cluster.
Dan untuk klaster 0 itu adalah pendapatan sangat tinggi, yaitu 126, dengan skor belanjanya itu adalah 77, dengan umur rata-ratanya itu adalah 43 tahun. Dan klaster 2 itu adalah klaster menengah, dan klaster 3 itu adalah klaster pendapatan yang paling rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.